Pemirsa, di tengah kebuntuan upaya damai dengan Amerika Serikat, Iran dilaporkan mulai melirik Tiongkok sebagai mediator. Keinginan Iran itu disebut berlatar belakang keinginan Iran agar Tiongkok bersedia mengambil alih cadangan uranium mereka. Sejumlah pakar menganalisis langkah strategis itu bisa menjadi jaminan bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir, sekaligus menjadi jalan keluar bagi kebuntuan diplomatik saat ini. Meski demikian, Tiongkok diprediksi sangat berhati-hati guna menghindari risiko-risiko yang dapat merusak hubungan dagang dan strategisnya dengan Amerika Serikat. Bagi Tiongkok, hubungan dengan Amerika Serikat tetap menjadi prioritas utama demi menghindari konflik berskala besar. 全体起立，唱国歌。 Di tengah kebuntuan antara Washington dan Teheran, angin diplomasi tiba-tiba bertiup kencang ke Beijing. Iran kini meminta Tiongkok bukan sekadar menjadi penonton, melainkan menjadi wasit utama sekaligus penjaga nuklir mereka. Apakah ini tanda berakhirnya hegemoni Amerika di Timur Tengah ataukah sekadar langkah putus asa dari Teheran? Kita bahas bersama para narasumber sore ini. Dari Bandung, Jawa Barat sudah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk China periode 2010-2013, Profesor Imron Kotan, dan dari Jakarta sudah tersambung peneliti independen Klaus Henry Radityo. Pak Klaus, Prof. Imron, terima kasih telah bergabung di NTV Prime sore ini. Apa kabar? Baik, Nastiti, terima kasih undangannya. Terima kasih. Saya ingin mulai dulu ke Prof. Imron. Prof, ini apa yang Anda baca jika Iran minta Tiongkok jadi mediator? Apakah ini sebuah tanda berakhirnya hegemoni Amerika di Timur Tengah atau sebenarnya ini langkah putus asa saja dari Teheran? Ini bermula dari trust deficit dan ini sudah berkali-kali saya katakan. Tingkat kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel itu sangat rendah. Mengapa demikian? Karena setiap berunding perundingnya dibunuh gitu. Jadi tingkat kepercayaannya sangat rendah dan kemudian mereka memerlukan interlokutor atau mediator yang bisa dipercaya dan bisa memberi garansi. Nah, mengapa mereka melalui Pakistan? Karena Pakistan itu adalah kekuatan regional yang bisa memproyeksikan kekuatan militernya ke wilayah yang bergolak itu. Mereka mempunyai sistem senjata yang bisa menjangkau dan juga mempunyai senjata nuklir. Namun terlihat akhir-akhir ini ternyata Pakistan belum dikatakan gagal, tapi mereka mencoba menggunakan Beijing, dalam hal ini China, yang lebih kredibel dan lebih mempunyai kemampuan memproyeksikan kekuatannya ke kawasan bahkan dunia untuk menjadi semacam interlokutor atau mediator. Jadi mereka mempercayai China. Oke. Kalau kita lihat juga China ini kan punya leverage yang unik ya, Prof. Di satu sisi dia punya hubungan ekonomi kuat dengan Iran melalui impor minyaknya, kemudian juga memiliki koordinasi dengan Rusia, Pakistan dalam gencatan senjata sebelumnya begitu. Ada citra sebagai penengah damai atau yang melekat di Tiongkok saat ini. Jika sukses, apakah ini kemudian akan meningkatkan pengaruh Beijing di Timur Tengah atau apa ini lebih sebagai tantangan dominasi Amerika Serikat? Baik, secara faktual memang China ini kan adalah global player ya bersama dengan Amerika Serikat. Rusia, Prancis, Inggris itu second layer ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena China itu merupakan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Jadi dia tidak bisa dianggap penting juga oleh Amerika Serikat. Itu satu. Yang kedua, dia mempunyai kepentingan nasional yang sangat besar agar kawasan bergolak ini segera damai, karena 90% cadangan minyak mereka itu datang dari kawasan bergolak melewati apa yang dinamakan Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Jadi kalau segera selesai perang ini, maka pasokan BBM dari kawasan bergolak ini akan lebih lancar ke China. Apa gunanya? Untuk membiayai atau untuk mem-fire up atau untuk melancarkan pembangunan nasional dari China yang mempunyai penduduk 1,5 miliar orang yang dalam keadaan sekarang ini sudah dikatakan affluent society. Kalau
kehidupan mereka terganggu akibat dari berkepanjangannya konflik, itu juga ada dampak dari pergolakan politik dalam negeri terhadap kewenangan atau pemerintah dan Partai Komunis China. Oke, oke. Pak Klaus, ada yang ingin Anda tambahkan? Mungkin Anda punya perspektif yang berbeda dalam artian isu Tiongkok, isu Iran akan merapat ke Tiongkok sebagai mediator, sebagai jalan tengah, sebagai juru damai. Apakah Anda melihat ini sebagai tanda berakhirnya hegemoni Amerika di Timur Tengah? Atau sebenarnya ini langkah putus saja dari Iran? Saya melihat ini sebagai sebuah langkah yang realistis dari Iran. Dan karena bagaimanapun Tiongkok atau Beijing tidak bisa ditinggalkan dalam segala isu internasional di belahan dunia mana saja. Kita juga harus mengingat bahwa misalnya tahun 2023 Arab Saudi dan Iran itu bisa berunding selama 5 hari di Beijing dan kemudian menyambung hubungan diplomatik yang putus sejak tahun 2016. Ya. Itu salah satu keberhasilan diplomasi Cina di kawasan. Belum lagi juga ada Hamas dan Fatah yang bisa berunding dan memulihkan persatuan Palestina pada bulan Juli 2024 ketika mereka berunding juga di Beijing difasilitasi oleh Tiongkok. Jadi pengaruh Tiongkok sudah sangat besar juga di kawasan dan saya rasa ini realistis jika untuk mau berunding dengan damai, Tiongkok tetap harus dilibatkan. Baik, pengaruh Tiongkok besar seperti kata Anda tadi Pak Klaus, tapi juga dia merupakan rival yang kuat juga bagi Amerika Serikat. Bagaimana perhitungannya? Selama ini Trump selalu mengatakan bahwa sebentar lagi saya akan ketemu Xi Jinping. Ketika wartawan kemudian menanyakan kembali kapan tepatnya, jawabannya putar-putar saja. Tapi terakhir kita dengar bahwa Mei nanti akan ada pertemuan antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping begitu. Apakah Anda melihat ini kemudian akan Amerika Serikat dalam hal ini melunak atau seperti apa kekuatan yang sedang ditawarkan oleh China? Oke, sebetulnya konteksnya kan Trump pernah mengajukan kepada Beijing tentang apa yang disebut sebagai G2 atau G2 itu. Ya. Yang Trump ingin 2026 ini menjadi kesempatan bagi Beijing dan Washington untuk memperkuat hubungan dan tali komunikasi yang salah satunya akan ditandai oleh seringnya pertemuan antara kedua belah pihak pemimpin. Nah, tapi kan itu gagal karena perang Iran ini. Trump tidak jadi. Nah, saya melihat strategi yang dipakai oleh Donald Trump adalah dia tetap ingin menjaga hegemoni Amerika yang sebetulnya tergerus, ya. Tetapi dia tidak mau melawan Tiongkok secara langsung. Tapi dia berusaha untuk menjaga hegemoninya. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat awal tahun 2026 apa yang terjadi di Venezuela, itu juga sebuah tindakan untuk mempertahankan hegemoni Amerika di tradisional domain, yaitu Karibia dan Amerika Selatan yang menjadi domain Amerika secara tradisional. Dan di situ ada faktor Tiongkok juga sebetulnya. Tetapi dia tidak mau melawan Tiongkok secara langsung. Demikian juga di kawasan Timur Tengah. Dia sudah melihat bahwa Tiongkok semakin berpengaruh, dia berusaha untuk ingin tetap memperkuat atau mempertahankan hegemoni di sana, tapi dia tidak mau melawan Tiongkok secara langsung. Ya. Itu kurang lebih strategi Donald Trump di tahun 2026 ini yang saya lihat. Hitung-hitungan di atas kertas, Trump tidak ingin melawan China, itu lebih besar kerugiannya di Amerika atau di China, Pak Klaus? Kerugiannya sama-sama besar di kedua belah pihak, dan itu tidak menguntungkan siapa saja. Dan mereka sadar akan hal itu, dan mereka, baik Tiongkok dan Amerika Serikat, berusaha untuk menghindari hal itu supaya jangan sampai terjadi. Oke, dan selama ini Trump justru main tuduh saja begitu ya, main klaim bahwa Tiongkok harus bertanggung jawab atas eskalasi via dukungan ekonomi ke Iran. Prof. Imron, Anda punya pandangan berbeda, Prof? Intinya yang saya lihat Amerika Serikat ini takut sekali kalau China sebagai mediator, karena nantinya akan justru kelihatan bias ke arah pelemahan dolar, kemudian juga
multipolar shift. Bagaimana pandangan Anda?